Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Novita Tan, mahasiswi Universitas Respati Indonesia, program studi Pascasarjana Magister Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai persiapan dalam menghadapi tantangan transisi demografi di rumah sakit. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan transisi demografi? Transisi demografi dalam konteks rumah sakit yaitu adanya perubahan pada pola demografis pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia dan infrastruktur rumah sakit. Perubahan zaman yang terjadi saat ini telah memaksa rumah sakit untuk siap bersaing dan beradaptasi. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya itu menyebabkan adanya transisi demografis yang bisa kita lihat ditandai dengan adanya peningkatan populasi lansia sehingga semakin banyak pasien-pasien geriatri yang datang ke rumah sakit. Transisi demografi terdapat beberapa aspek utama. Yang pertama adalah penuaan penduduk. Dengan meningkatnya usia harapan hidup dan penurunan angka kelahiran, jumlah pasien lanjut usia yang membutuhkan perawatan kesehatan yang kompleks dan intensif juga meningkat. Hal ini menuntut rumah sakit untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan khusus para lansia, seperti perawatan jangka panjang, rehabilitasi, dan manajemen penyakit kronis. Yang kedua, yaitu perubahan pola penyakit. Transisi demografi juga dapat mempengaruhi pola penyakit yang dominan di rumah sakit. Misalnya dengan dugaan penuaan populasi. Penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker mungkin menjadi lebih umum. Seiring dengan itu, rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit kronis ini. Yang ketiga adalah peningkatan kebutuhan dan pelayanan kesehatan mental. Transisi demografi juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Faktor-faktor seperti isolasi sosial, perubahan peran sosial, dan stres yang terkait dengan penuaan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental pada populasi lanjut usia. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan layanan kesehatan mental yang memadai. Yang keempat adalah teknologi kesehatan yang berkembang. Perkembangan teknologi kesehatan saat ini seperti telemedicine, pemantauan jarak jauh, dan rekayasa genetika dapat mempengaruhi cara rumah sakit memberikan pelayanan. Transisi demografi mungkin mendorong penggunaan teknologi ini untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi populasi lanjut usia yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas. Yang kelima, adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Transisi demografi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan permintaan dapat melebihi kapasitas yang tersedia di rumah sakit, menyebabkan masalah seperti antrian panjang, waktu tunggu yang lama, dan penurunan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mengelola sumber daya mereka dengan efisien dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas pelayanan. Dalam menghadapi transisi demografis, rumah sakit membutuhkan perencanaan yang strategis, inovasi dalam model pelayanan, serta investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit nantinya akan tetap mampu untuk memberikan pelayanan kualitas yang baik, responsif, dan berkualitas terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berubah. Untuk terus dapat bertahan hidup di era globalisasi ini, masalah sumber daya manusia di rumah sakit perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena merupakan aset yang berharga yang menentukan maju dan mundurnya rumah sakit tersebut. Rumah sakit merupakan suatu badan usaha yang padat karya, padat modal, padat teknologi, dan padat konflik secara internal dan eksternal. Sikap rumah sakit dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya status rumah sakit sebagai unit yang berdiri sendiri atau merupakan komponen dari suatu jaringan atau grup rumah sakit, dan merupakan sarana pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua atau ketiga. Selain itu, juga aspek kepemilikan rumah sakit yang selama ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada pemerintahan dan swasta. Agar dapat berkompetisi dalam era globalisasi, rumah sakit harus menerapkan rencana strategis untuk meningkatkan SDM, terutama dokter, dengan tujuan mengubah menjadi faktor kekuatan atau strength yang kompetitif. Sikap beraliansi dan bersinergi antara dokter dan rumah sakit sangat perlu untuk dikembangkan.
dalam menghadapi kompetisi global. Aliansi, sinergi, kompetisi, dan kokreasi adalah kekuatan utama dan kunci keberhasilan dalam menghadapi globalisasi. Kini saatnya rumah sakit harus menggunakan prinsip marketing dengan konsep dan aplikasi pemasaran berbasiskan human spirit. Konsep pemasaran yang sukses saat ini harus menekankan pada nilai fungsional, emosional, dan spiritual yang memperhatikan nilai kemanusiaan. Indikasi keberhasilan bisnis rumah sakit adalah apakah pasien menjadi puas, nyaman, dan senang. Puas, nyaman, dan senang ini adalah ranah emosional dan spiritual. Di samping itu, rumah sakit harus memikirkan layanan yang lengkap dan terpadu dengan memiliki sarana alat kedokteran dan laboratorium berteknologi digital terkini. Maka rumah sakit harus menerapkan integrated marketing communication yang tepat dan efektif, marketing community, dan bahkan juga digital marketing dengan aktivasi media sosial. Rumah sakit hendaknya jangan tenggelam dalam program JKN, sebab pada era globalisasi ini rumah sakit harus melakukan manajemen strategi, termasuk menyusun strategi marketing berbasis teknologi informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tantangan transisi demografis yang akan kita hadapin beberapa tahun kemudian. Saya berharap kita semua siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada ke depannya di rumah sakit. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan sebuah pantun. Transisi demografi di rumah sakit kian nyata. Tantangan hadir, tiada yang bisa terlupa. Meski berat, janganlah putus asa. Kita bersama hadapi dengan semangat yang tak terkira. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.